Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran teknik pengolahan audio video. Hari ini kita akan belajar mengenai storyboard. Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang storyboard di video yang ini. Tapi hari ini saya mau mempelajari lebih dalam tentang storyboard, kemudian fungsi-fungsi storyboard, cara penggunaan, serta aplikasi apa saja sih yang dapat membuat storyboard dengan mudah. Oke, gak usah lama-lama, yuk kita langsung ke materinya. Storyboard adalah sebuah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah. Dengan storyboard ini juga, seorang sutradara atau pembuat ide cerita dapat lebih mudah menyampaikan pesan kepada penikmatnya atau penontonnya. Contoh storyboardnya seperti ini. Nah, itu tadi contoh-contoh storyboard. Sebenarnya storyboard itu ada dua jenisnya. Ada yang jenisnya menggunakan gambar, ada juga yang jenisnya menggunakan tulisan. Nah, kalau menggunakan tulisan ini biasanya disebut dengan storyline. Cara penggunaannya serta cara membuatnya juga sangat mudah karena tidak perlu menggambar, hanya penyusunan kata-kata dan skema saja. Contoh dari storyline-nya seperti ini. Adapun fungsi dan manfaat dari storyboard sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu menjelaskan alur cerita dalam film dengan lebih mudah. Menggunakan storyboard dapat digunakan sebagai gambaran awal dalam membuat sebuah kisah, film, ataupun cerita. Gambar-gambar tersebut bisa kalian buat di dalam storyboard dari awal cerita hingga akhir. Dengan begitu, seorang sutradara maupun kru film akan lebih mudah dalam menjelaskan alur cerita dalam film yang ingin dibuat. Oke, fungsi dan manfaat storyboard yang kedua adalah digunakan sebagai alat komunikasi. Kenapa sih digunakan sebagai alat komunikasi? Karena setiap ide atau gagasan secara keseluruhan dalam pembuatan film pasti terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Nah, ini memudahkan produser film agar dapat memvisualkan persepsi yang dia inginkan ke dalam bentuk film secara baik. Manfaat dan fungsi dari storyboard yang ketiga adalah bisa digunakan sebagai tempat mempravisualkan gagasan atau ide cerita yang ingin difilmkan, yakni dibuat dalam sebuah gambaran mengenai kisah cerita tersebut dari awal maksud saya hingga akhir. Kemudian yang gambarnya nanti akan disusun secara berurutan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Lanjut, di fungsi dan manfaat storyboard yang keempat adalah sebagai panduan kru film dalam menjalankan pembuatan film. Nah, fungsi yang keempat ini dimanfaatkan untuk memandu tugas kru dalam menjalankan tugasnya selama proses pembuatan film. Dengan begitu, seseorang yang ingin melakukan produksi film dapat dibuat dengan lebih tepat dan dalam waktu yang lebih cepat karena sudah tersusun dan terarah dengan rapi. Yang kelima, fungsi dan manfaat dari storyboard adalah sebagai alat bantu penyuntingan. Ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan. Kenapa? Karena dalam sebuah film yang dilakukan oleh editor adalah melakukan editing atau melakukan pemilihan dalam adegan-adegan. Apabila ada terjadi kesalahan, itu bisa dilakukan pengeditan atau penghapusan secara lebih mudah oleh seorang editor karena sudah terdapat susunan yang berurutan yang terdapat dalam storyboard. Ini membuat kenapa storyboard itu penting untuk para kru film. Yang terakhir, fungsi dan manfaat dari storyboard itu sendiri adalah untuk membantu mengatur pergerakan kamera. Ini juga berkaitan langsung dengan proses pengambilan gambar dari kamera. Untuk itu, dalam pembuatan film pada umumnya storyboard dapat disebut dengan story shooting. Dalam fungsi dan storyboard ini sendiri, penggunaan storyboard haruslah konsisten dengan apa yang sudah tertulis atau tertera dalam storyboard. Karena saat mengambil gambar,
seorang juru kamera pasti akan mengikuti apa yang sudah ada dalam storyboard, sehingga dalam proses pengambilan gambarnya lebih mudah. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dan manfaat dari storyboard. Lanjut, cara kerja dari storyboard itu sendiri. Seperti yang kalian ketahui, storyboard merupakan visualisasi ide dari aplikasi yang akan diciptakan. Dengan begitu, kalian bisa memberikan gambaran yang tepat. Storyboard sendiri dapat bekerja dengan mudah, yakni dengan memberikan tata letak visual dari adegan yang terlihat dalam sebuah lensa. Dalam pembuatannya, storyboard dapat menceritakan sebuah kisah dengan gambaran yang berurut. Kerjanya itu sangat disarankan untuk kalian menyiapkan terlebih dahulu peralatan atau persiapan yang sudah kalian buat di dalam naskah. Selanjutnya, naskah tersebut dituangkan dalam detail visual dan grafik agar dapat memperjelas dan mempertegas si ide cerita tadi. Kemudian, jika sudah diproduksi, maka perlu dijelaskan kembali agar penggunaan storyboard tersebut untuk apa digunakannya, kemudian seperti apa cara pembuatannya, kemudian contohnya misalnya untuk pembuatan iklan, pembuatan film kartun, video, dan contoh-contoh lainnya. Nah, itu tuh harus jelas cara penggunaannya, perlengkapan apa saja yang harus disiapkan untuk proses syuting nanti. Kemudian aplikasi apa aja sih kira-kira yang mudah digunakan untuk membuat sebuah storyboard? Yang pertama ada storyboarder, kemudian ada Canva. Kalau Canva ini kalian bisa menggunakannya dengan mudah di HP. Kemudian yang ketiga ada OpenToons. Kalau OpenToons biasanya kalian bisa menggunakannya lewat laptop atau PC. Kemudian yang keempat, ini yang sering sekali digunakan oleh pembuat storyboard, yaitu aplikasi Adobe Illustrator. Karena kan storyboard ini adalah sebuah ilustrasi dari sebuah ide cerita. Nah, Adobe Illustrator itu adalah aplikasi yang cukup mudah untuk membuat storyboard tadi. Dan yang terakhir, nomor 5, ada ada Studio Binder. Juga sudah saya jelaskan tentang cara kerja storyboard serta aplikasi apa aja sih yang mudah untuk membuat storyboard. Sekarang saya akan jelaskan langkah-langkah yang mudah dalam membuat story. Langkah mudah untuk membuat storyboard yang pertama adalah kalian harus catat dulu poin penting dan konsep cerita atau kisah yang ingin ditampilkan dalam storyboard. Yang kedua, kalian perlu melengkapi dasar-dasarnya seperti gambar serial dengan uraian serta keterangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan cerita. Yang ketiga, buatlah sketsa kasar untuk semua framenya. Yang keempat, kalian bisa memvisualisasikan penampilan adegan cerita dengan jelas. Yang terakhir, kalian bisa merancang si gambar tadi di sebuah kertas ataupun tulisan, kemudian bisa kalian tuangkan ke dalam sebuah aplikasi tadi. Untuk penggunaan storyboard itu sendiri, sebenarnya tidak semua film itu menggunakan storyboard. Karena bagi sebagian orang storyboard ini penting gak penting. Kenapa penting gak penting? Untuk kru film atau sutradara yang sudah profesional, mereka akan tahu detailnya bagaimana adegan per adegan. Tapi untuk pemula atau yang memang membutuhkan sebuah ketelitian untuk melakukan sebuah proses syuting, itu storyboard sangat penting. Nah, kira-kira dalam hal apa saja sih yang menggunakan storyboard? Yang pertama yaitu pembuatan film tadi, supaya saat mengambil adegan semuanya tersusun secara berurutan sesuai dengan naskah. Kemudian animasi ini biasanya bentuknya seperti film kartun. Nah, kalau film kartun kan kita harus membuatnya itu sama seperti film secara berurutan, tapi dalam bentuk visual yang berbeda. Kalau misalnya film, kalian bisa menggunakan talentnya, yaitu manusia atau orang itu sendiri. Kalau misalnya animasi, tadi kalian harus merubah lagi ke bentuk karakter yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu komik. Nah, kalau komik ini
sama sih seperti buku-buku cerita yang lainnya, gambaran yang dibuat secara berurutan. Nah, komik ini kan sebenarnya jenisnya sudah hampir sama storyboard. Cuman kalau storyboard ini masih bentuk kasarnya, kalau komik ini sudah bentuk hasil dari storyboard itu tadi. Jadi saat kalian memperhaluslah bentuknya, ya buku komik itu tadi. Jadi gambar yang disusun secara berurutan. Oke, yang keempat biasanya digunakan untuk pebisnis. Itu saja penjelasan saya mengenai storyboard, fungsi storyboard, langkah membuat storyboard, serta cara kerja storyboard. Sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah storyboard berarti kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan yang telah disesuaikan berdasarkan naskah. Dengan begitu, sebuah ide cerita dapat disampaikan dengan mudah. Saat ini sendiri, storyboard sudah berkembang ke berbagai bidang selain bidang perfilman, yang seperti saya bilang tadi, bidang animasi, kemudian bidang bisnis atau advertising. Dalam hal ini, berarti seseorang yang menggunakan storyboard dapat membahas adegan per adegan dengan lengkap dengan cara menerjemahkan idenya dalam sebuah rangkaian gambar yang berurutan. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai storyboard. Kira-kira dari kalian di sini sudah paham kan tentang apa itu storyboard, kemudian cara penggunaannya, bagaimana membuatnya? Saya harap anak-anak semuanya harus bisa, pasti bisa membuat storyboard. Karena untuk kalian yang anak-anak kelas 12, storyboard ini masuk ke dalam uji kompetensi akhir kalian di kelas 12 nanti. Jadi persiapkan diri kalian dan siapkan ide sebagus mungkin. Lalu buat storyboardnya di semester 2 kita akan bertemu dan akan kita wujudkan semua ide cerita kalian itu dalam sebuah video iklan layanan masyarakat yang sudah Ibu bahas sebelumnya di mata pelajaran Ibu. Oke, itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa like video ini, kemudian komen di bawah kira-kira apalagi yang kalian masih belum paham, dan jangan lupa subscribe YouTube channel SMKS Bifahmidin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.